The Collection rilis pada tahun 2012. Film ini merupakan sequel film dari The Collector. Film ini berkisah tentang seorang psikopat yang telah menebar ketakutan di berbagai tempat. Psikopat tersebut biasanya mengacak para korbannya dengan berbagai cara untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Film diawali dengan kecelakaan sebuah mobil yang ditumpangi Elena dan ayahnya ketika Elena masih muda. Cerita kemudian berlanjut dengan pemberitaan sebuah pembunuhan paling keji dalam sejarah di kota itu. Lebih dari 50 orang masih dinyatakan hilang dan pihak kepolisian masih berusaha mencari pelaku dari semua ini. Diketahui bahwa orang terakhir yang menjadi korban penculikan adalah pria yang bernama Arkin. Ia menghilang setelah melakukan panggilan darurat ke kepolisian. Kemudian diperlihatkan Elena yang telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Saat itu pacarnya menelpon untuk memberitahukan bahwa ia tidak bisa mengajak Elena ke pesta karena ia masih ada pekerjaan. Kemudian handphonenya kembali berdering. Yang menelpon adalah temannya yang bernama Missy dan Josh. Temannya mengajaknya untuk ke pesta bersama-sama. Mereka bertiga pun tiba di tempat pesta dan mereka sangat menikmati pesta itu. Hingga tiba-tiba Elena memergoki pacarnya yang sedang berdansa dengan wanita lain. Elena yang marah kemudian memberikan satu pukulan yang hampir mematahkan hidung pacarnya. Elena kemudian pergi ke sebuah ruangan bermaksud untuk menenangkan diri. Sementara itu terlihat penjahat bertopeng berdiri tepat di atas orang-orang yang sedang berdansa. Kembali ke Elena, di ruangan itu Elena menemukan kotak merah. Karena penasaran, ia pun memberanikan diri untuk membuka koper itu. Ternyata yang berada di dalam kotak adalah Arkin. Arkin juga berhasil menyelamatkan Elena dari panah baja yang hampir mengenainya. Yang sekaligus tembakan itu mengaktifkan sebuah perangkap di klub itu. Elena yang merasa panik kemudian meninggalkan Arkin dengan tanpa sengaja menjatuhkan gelang besinya. Arkin yang ahli dalam membuka gembok memanfaatkan gelang itu untuk melepaskan ikatan kakinya. Sementara itu Elena yang mencoba keluar harus menyaksikan temannya disiksa secara perlahan-lahan hingga tewas. Pada akhirnya Elena pun berhasil tertangkap oleh si penjahat bertopeng. Sementara itu Arkin berhasil melarikan diri. Arkin kemudian berada di rumah sakit. Arkin juga mengingat siksaan yang pernah ia alami saat diculik oleh si penjahat bertopeng. Setelah mulai membaik, Arkin ditemui oleh tentara bayaran yang disewa oleh ayah Elena yang bernama Lucello. Lucello meminta bantuan Arkin untuk menunjukkan di mana persembunyian orang yang telah menculik Elena. Sebagai gantinya, jika Arkin menunjukkan di mana lokasi persembunyian si penjahat bertopeng, maka Lucello akan menghapus semua jejak kriminalnya. Arkin pada akhirnya setuju dan memimpin tim Lucello menuju ke tempat persembunyian si penjahat bertopeng. Dengan petunjuk jalan yang ia ukir di lengannya saat diculik, Arkin pun berhasil membawa mereka sampai ke sebuah hotel yang sudah lama ditinggalkan. Sementara itu, Elena menyaksikan seorang pria disiksa oleh penjahat bertopeng. Setelah dirasa aman, Elena berusaha keluar dengan menggunakan tali BH miliknya. Setelah keluar, ia pun menemukan beberapa kotak berada di ruangan itu. Ketika salah satu kotak dibuka, Elena menemukan seseorang di dalam kotak itu dengan kondisi yang mengenaskan. Penjahat bertopeng kemudian kembali dan mendapati kotak Elena telah terbuka. Si penjahat bertopeng kemudian melepaskan laba-laba koleksinya untuk mencari Elena di ruangan itu.
Tiba-tiba alarm berbunyi, ternyata pemicunya adalah pintu masuk yang berhasil dibuka oleh Arkin. Dan di sini Arkin dipaksa untuk memandu mereka ke dalam, dengan ancaman akan ditembak jika Arkin menolak melakukannya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba saja mereka diserang oleh manusia yang telah dirubah menjadi zombie. Sementara itu, si penjahat bertopeng memulai aksinya dengan menghabisi tentara yang berjaga di pintu masuk. Kembali ke Elena yang berhasil kabur melalui saluran udara. Ia pun sampai di sebuah ruangan dan menemukan kotak di sana. Saat Elena membukanya, seorang wanita cantik bernama Abby keluar dari dalam kotak. Elena kemudian mengajak Abby untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Sementara itu Arkin dan tim Lucelo dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang terlihat sangat menyedihkan. Tak lama kemudian tubuh pria itu pun meledak dan diikuti dengan jebakan tombak besi yang sukses menghabisi satu anggota Lucelo. Memanfaatkan ketegangan itu, Arkin memutuskan meninggalkan tim Lucelo. Saat berada di sebuah ruangan, si penjahat bertopeng hampir saja berhasil menangkap Arkin. Kembali ke Elena, yang saat itu Abby menghinanya karena menggunakan alat bantu pendengaran. Abby bersikap aneh dengan menampar Elena, dan tak lama kemudian si penjahat bertopeng muncul di belakang Abby. Sementara itu Arkin beberapa kali nyaris terkena jebakan si penjahat bertopeng. Ia juga harus tetap bersembunyi dari tim Lucelo. Arkin kemudian tiba di sebuah ruangan dan menemukan seorang wanita dengan tubuh dipaku di dinding. Ia kemudian menyaksikan si penjahat bertopeng menghabisi wanita tersebut. Arkin kemudian melanjutkan perjalanannya. Saat ia sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba Lucelo dan anak buahnya memukul Arkin dari belakang. Saat berbaring di lantai, Arkin melihat si penjahat bertopeng berada di atas mereka dengan membawa pancing yang sangat besar. Si penjahat bertopeng kemudian memulai aksinya. Di sisi lain, Elena berhasil melihat seseorang di luar gedung. Ia pun mencoba berteriak, namun orang tersebut tidak mendengar teriakannya. Tiba-tiba Elena mendengar suara teriakan. Suara itu berasal dari salah satu tim Lucelo yang bernama Paz. Suara itu juga didengar oleh Arkin dan Lucelo. Mereka kemudian dikagetkan dengan kemunculan Abby. Abby mengaku mengetahui keberadaan Elena dan akan menunjukkan di mana keberadaannya. Sebelum menyelamatkan Elena, Arkin meminta Lucelo untuk menyelamatkan Paz yang ditahan oleh si penjahat bertopeng. Namun ternyata suara tersebut adalah jebakan. Pada akhirnya Lucelo berhasil menemukan Elena dan Paz. Di sini Elena sedikit tidak setuju untuk mengajak Abby karena ia merasa Abby adalah orang yang jahat. Namun Lucelo meyakinkan Elena bahwa ia sekarang telah aman. Elena kemudian mengajak mereka kembali ke kamar tempat ia melihat orang di luar gedung. Untuk memancing perhatian pria di luar, Arkin menembak salah satu pria tersebut. Tujuannya agar pria tersebut melapor ke kepolisian. Beberapa saat kemudian polisi dan ambulan tiba. Arkin kembali melepaskan tembakan ke arah polisi. Saat harapan keluar sudah semakin besar, tiba-tiba Abby menutup pintu keluar dan berteriak ke arah CCTV. Kesal dengan kelakuan Abby, Paz meninju Abby hingga terjatuh dan tanpa sengaja menginjak jebakan di lantai hingga membuatnya tewas.
Tak beberapa lama kemudian si penjahat bertopeng datang dengan membawa 2 ekor anjing. Nasib buruk dialami oleh Lucello. Tangannya tertancap jebakan di lantai yang membuat cakar besar di atasnya bergerak jika ia mengangkat tangannya. Tak ada pilihan lain, Arkin dan Paz kemudian pergi meninggalkan Lucello. Mereka menemukan Elena terikat di sebuah ruangan, namun ternyata hal tersebut adalah jebakan. Penjahat bertopeng berniat membakar gedung itu bersama dengan mereka. Arkin lalu meminta Elena untuk mematahkan tangannya agar ia bisa membuka pintu dari luar. Dan tak lama kemudian sebagian gedung mulai terbakar. Mereka kemudian bergegas mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba si penjahat bertopeng muncul dan menikam Paz dari belakang, lalu menghajar Arkin. Secara mengejutkan, Lucello datang. Ia pun berkelahi dengan si penjahat bertopeng. Ia berhasil mengunci pergerakan penjahat bertopeng meski dengan mengorbankan dirinya. Lucello pun meminta Arkin untuk memanfaatkan momen itu untuk menghabisi si penjahat bertopeng. Arkin pun berhasil mengalahkan si penjahat bertopeng. Namun sayang, ketika Arkin akan kembali, seluruh ruangan itu telah terbakar. Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran yang berada di luar mendengar teriakan Elena. Petugas pun berusaha membuka pintu besi itu. Sementara itu, Elena yang melihat Arkin terjebak berusaha membantunya dengan memecahkan kaca yang berisi air. Elena akhirnya bertemu kembali dengan sang ayah. Sementara itu Arkin menemukan topeng si penjahat bertopeng tanpa mayat. Itu artinya si psikopat gila masih hidup. Beberapa hari kemudian Arkin berhasil melacak siapa itu si penjahat bertopeng. Ia juga sudah mempersiapkan peti untuk menahan pria tersebut. Arkin akan membalas semua kelakuan si penjahat bertopeng yang pernah ia lakukan terhadap dirinya. Dan film pun selesai.